Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang berapa kali saya boleh menerima komuni. Mari kita simak bersama-sama. Berapa kali saya boleh menerima komuni kudus dalam sehari? Demikian pertanyaan seorang awam Katolik dalam suatu kesempatan berbincang-bincang tentang Ekaristi. Yang empunya pertanyaan mengaku bingung karena ada yang mengatakan bahwa seorang Katolik hanya boleh menyambut komuni kudus sekali saja dalam sehari. Yang lain mengatakan maksimal 2 kali sehari. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa hal itu tergantung pada berapa banyak perayaan Ekaristi yang diikuti dalam sehari. Kebingungannya dapat dipahami karena jawaban yang ia peroleh berbeda satu sama lain dan tanpa disertai dengan penjelasan lebih lanjut yang memadai. Untuk mendapatkan pemahaman yang kurang lebih utuh menyangkut hal ini, kita perlu mencermati pemikiran magisterium gereja sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen resmi, mulai dari Kitab Hukum Kanonik, Instruksi Imense Caritas, Kitab Hukum Kanonik 1983, dan interpretasi otentik Komisi Kepausan untuk teks-teks legislatif pada tahun 1984. Ketentuan normatif Kodeks Lama 1917. Otoritas tertinggi Gereja Katolik sejak awal telah mengambil sikap yang jelas menyangkut beberapa kali seorang Katolik boleh menerima komuni kudus dalam sehari. Secara normatif, kejelasan sikap ini tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1917, dalam Kanonik 857, dinyatakan bahwa tidak layak bagi siapapun untuk menerima komuni kudus untuk kedua kalinya dalam hari yang sama. Ketentuan normatif ini tidak boleh dilanggar atas dasar alasan devosi pribadi kepada sakramen Maha Kudus. Di lain pihak, legislator memberikan 2 pengecualian terkait situasi khusus, sebagaimana dinyatakan dalam Kanon 858, yakni: pertama, seseorang berada dalam bahaya kematian mendadak, mortis urgiat periculum, dapat menerima komuni suci sebagai viaticum. Sebagai contoh, seorang Katolik telah menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi yang ia ikuti pada hari itu, kemudian mendadak terkena sakit parah atau menderita luka berat dalam suatu kecelakaan. Dalam hal ini ia dapat menerima komuni kudus untuk kedua kalinya. Kedua, demi menghindari ketidaksopanan terhadap sakramen, jika seorang imam yang baru saja merayakan Ekaristi harian menemukan hosti kudus di tempat ia membagikan komuni kepada umat yang terjatuh tanpa disengaja dan tidak diketahui, maka hal yang pantas dibuat adalah memungutnya dengan penuh rasa hormat dan memakannya. Ia dapat melakukan hal ini kendati ia telah menyantap komuni kudus dalam perayaan Ekaristi yang ia rayakan sebelumnya pada hari yang sama. Instruksi Imense Caritatis. Dalam perkembangan selanjutnya, Kongregasi Tata Tertib Ibadat dan Sakramen mengeluarkan Instruksi Imense Caritatis pada tahun 1973. Instruksi ini membahas berbagai hal yang sangat penting berkaitan dengan disiplin gereja menyangkut Ekaristi, termasuk ketentuan mengenai penerimaan komuni kudus lebih dari sekali dalam sehari. Instruksi ini dengan tegas menyatakan bahwa norma yang oleh Ibu Gereja dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dipraktekkan berabad-abad lamanya dan dimasukkan ke dalam hukum kanoniknya menyangkut penerimaan komuni kudus hanya sekali dalam sehari tetap tidak berubah dan tidak boleh diabaikan hanya karena alasan devosi pribadi semata-mata. Dalam Instruksi Imense Caritatis ini dinyatakan bahwa untuk konteks tertentu
orang Katolik dapat menerima komuni kudus untuk kedua kalinya dalam sehari. Secara eksplisit, instruksi mengatakan bahwa jika seseorang telah menerima komuni kudus sebelumnya dalam misa Sabtu pagi, ia dapat menerimanya lagi jika ia menghadiri misa Sabtu sore atau Sunday Vigil Mass. Jika ia telah menerima komuni kudus dalam misa malam Paskah, ia dapat menerimanya lagi dalam misa Minggu Paskah di hari berikutnya. Jika ia telah menerima komuni kudus dalam misa malam Natal, ia dapat menerimanya lagi jika berpartisipasi dalam misa Natal di siang hari. Jika telah menerima komuni kudus dalam misa pemberkatan minyak yang lazimnya diselenggarakan pada hari Kamis pagi, dapat menerimanya lagi dalam misa Kamis putih di sore harinya. Di samping itu, instruksi juga mencantumkan beberapa situasi atau keadaan yang memungkinkan seorang Katolik menerima komuni kudus untuk kedua kalinya pada hari yang sama, seperti dalam misa ritual khusus untuk sakramen baptis, krisma, pengurapan orang sakit, tahbisan suci, perkawinan, termasuk misa untuk komuni pertama. Jika kita membaca instruksi ini secara cermat, tampak bahwa ada pengecualian tertentu yang kemungkinan seseorang dalam situasi khusus dapat menerima komuni di luar perayaan Ekaristi. Kodek Baru 1983. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, ketentuan umum menyangkut penerimaan komuni kudus lebih dari sekali dalam sehari diatur dalam Kanon 917. Norma kanon ini secara eksplisit menyatakan bahwa qui Sanctissimam Eucharistiam iam recep potes im interum idem disuscipere solomodo intra Eucharisticam celebrationem qui participat. Artinya, yang telah menyambut Ekaristi Maha Kudus dapat menerimanya lagi pada hari itu hanya dalam perayaan Ekaristi yang ia ikuti. Formulasi yuridis juga secara eksplisit memberi syarat untuk dapat menyambut komuni suci untuk kedua kalinya pada hari yang sama. Intra Eucharisticam celebrationem qui participat, dalam perayaan Ekaristi yang diikuti. Dengan kata lain, di luar perayaan Ekaristi, seseorang tidak boleh menyambut komuni kudus lagi untuk kedua kalinya pada hari yang sama. Hal ini sejalan dengan himbauan pastoral Konsili Vatikan II, dianjurkan dengan sangat partisipasi umat yang lebih sempurna dalam misa dengan menerima tubuh Tuhan dari kurban itu juga sesudah imam menyambut komuni. Kita perlu memahami alasan teologis di balik ketentuan normatif ini. Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan Kristiani, baik gereja universal maupun gereja lokal. Secara intrinsik, perayaan Ekaristi dan penerimaan komuni kudus tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, dua bagian pokok dalam perayaan Ekaristi, yakni liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, membentuk keseluruhan yang kohesif. Oleh karena itu, dalam keadaan biasa, seorang Katolik tidak dapat mengisolasi penerimaan komuni kudus dari keseluruhan unsur yang membentuk perayaan Ekaristi. Ia harus hadir dari awal hingga akhir, berpartisipasi secara penuh dalam perayaan Ekaristi. Gereja memberikan kemungkinan untuk menerima komuni 2 kali dalam sehari untuk menjawab kebutuhan khusus. Misalnya, seseorang yang telah menerima komuni kudus dalam misa harian di pagi hari, menghadiri misa pernikahan atau misa pemakaman pada siang harinya, atau misa khusus tertentu pada hari yang sama. Namun demikian, sebagai syarat, yang bersangkutan mengambil bagian secara penuh dalam misa tersebut dari awal hingga akhir. Dasar teologis dari penerimaan komuni suci untuk kedua kalinya dalam perayaan Ekaristi adalah partisipasi yang penuh dalam kurban kudus Ekaristi. Pengecualian.
Di samping ketentuan umum menyangkut penerimaan komuni kudus, legislator juga menetapkan pengecualian dalam situasi atau keadaan khusus sebagaimana digariskan dalam norma kanon 921. Sekalipun pada hari yang sama telah menerima komuni suci, sangat dianjurkan agar mereka yang berada dalam bahaya maut menerima komuni lagi. Dalam hal ini, kanon membatasi dirinya dengan merekomendasikan penerimaan komuni atas dasar ikatan moral antara komuni suci yang telah diterima pada hari yang sama dan situasi bahaya maut yang muncul. Oleh karena itu, ketika seseorang berada dalam bahaya kematian, maka ia dapat menerima komuni kudus sebagai viatikum bersama dengan pengurapan orang sakit, meskipun ia mungkin telah menerima komuni kudus 2 kali pada hari itu. Jadi, jika seorang Katolik menerima komuni kudus dalam 2 perayaan Ekaristi dalam sehari dan kemudian menerima sakramen minyak suci, maka ia dapat sekaligus menerima komuni kudus lagi. Komuni kudus yang diberikan sebagai viatikum dapat diterima kapan saja. Pertanyaannya adalah, apakah menurut kanon 917 seseorang yang telah menyambut komuni kudus boleh menerimanya lagi pada hari yang sama hanya untuk yang kedua kali saja atau sebanyak perayaan Ekaristi yang diikuti seseorang pada hari tersebut? Jawaban komisi atas pertanyaan ini seperti biasanya sangat singkat. Afirmatif untuk yang pertama, negatif untuk yang kedua. Dengan kata lain, seseorang boleh menyambut komuni kudus 2 kali dalam sehari jika mengikuti misa secara penuh dalam misa yang kedua, tetapi tidak lebih dari itu. Dalam komentar yang menyertai jawaban resmi ini, dijelaskan bahwa arti kata iterum adalah untuk kedua kalinya. Itu berarti bahwa seseorang diperbolehkan menyambut komuni hanya untuk yang kedua kalinya, bukan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Pengecualian untuk hal ini diberikan oleh hukum itu sendiri, yakni Kanonik 921 tentang komuni suci yang diberikan sebagai viatikum. Penafsiran otentik yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II ini tetap memiliki daya ikat secara universal hingga saat ini. Gereja mendorong umat beriman untuk berpartisipasi penuh dalam perayaan Ekaristi dan menerima komuni kudus jika mereka layak dan pantas serta tidak ada halangan secara hukum untuk menerimanya. Di lain pihak, penting untuk disadari bahwa komuni kudus bukanlah makanan biasa. Komuni kudus adalah tubuh Kristus, makanan yang turun dari surga, makanan rohani yang berguna untuk keselamatan kekal. Jika kita telah menyambut komuni kudus dalam perayaan Ekaristi yang kita ikut secara penuh, maka komuni kudus yang sekali itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan kita rahmat yang dibutuhkan untuk hari itu. Atas dasar itulah, maka sesungguhnya menerima komuni untuk kedua kalinya pada hari yang sama tidak lagi diperlukan kecuali dalam situasi periculum mortis. Adanya ketentuan menyangkut pembatasan frekuensi penerimaan komuni kudus dalam sehari serta kemungkinan untuk menerimanya 2 kali dalam hari yang sama, sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi gereja di atas, penting untuk kita perhatikan sebagai anggota gereja. Intensitas amal dan keterbukaan kita kepada Tuhan yang membuat sakramen Ekaristi berbuah dalam hidup kita, bukan berapa banyak kita menerimanya pada hari tertentu. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang berapa kali umat Katolik boleh menerima komuni kudus. Semoga membantu. Salam.